Halo semua. Di pertemuan ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menyeting dimensi, kemudian menambah teks pada gambar, dan terakhir mensave dalam bentuk PDF. Yuk simak dengan seksama. Halo semua, bertemu lagi di pertemuan yang ketiga. Kali ini kita akan belajar mengenai cara mengatur dimensi, kemudian bagaimana caranya kita memberi judul pada objek yang akan kita gambar, dan bagaimana caranya mengsavekan dalam bentuk PDF. Kan kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mengsavekannya ke dalam AutoCAD-nya atau ke dalam file laptop kita. Kemudian kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mensavekannya dalam bentuk PDF. Oke, langsung saja yang pertama. Nah, kan kemarin kita sudah belajar membuat pintu ini ya teman-teman. Kita pindahkan dulu. Nah, saya ingin membuat dimensinya. Saya akan memberikan dimensinya ini agar yang melihat gambar saya ini tahu ini ukurannya apa, terus ini pintu apa, seperti itu. Bagaimana caranya? Pertama saya tambah layer dulu, layer, kemudian saya tambah ini teks gitu saja. Jadi untuk warnanya bisa saja ya teman-teman. Untuk ukurannya 0,20 lah. Oke. Kita masuk ke layer teks. Kemudian kita ke dim style. Nah, ini caranya gimana kita mengatur atau menyeting dimensinya gitu. Ini tampilan awalnya, kemudian kita modify saja. Nah, di sini ada beberapa pilihan nih, ada line, symbol, and arrows. Simbol tuh bagian garisnya nih ya teman-teman. Nah, di bagian sininya. Teman-teman bisa memilih ada oblique, ada close field atau panah gitu. Kemudian ada panah yang tengahnya bolong. Ada juga panah biasa. Teman-teman bebas memilih di sini. Saya gunakan close field saja. Kemudian untuk ukurannya teman-teman bisa atur di sini. Terlihat kan semakin besar. Coba pakai 30 ya. Oke. Terus di brick size ini untuk memberikan ukuran brick antara tulisan dimensinya dengan objeknya, seberapa gitu jaraknya. Saya mungkin pilih 50 dulu gitu. Kemudian di sini ada teks. Teks ini untuk angkanya ini ya teman-teman. Teman-teman bisa memilih ini bentuk teksnya, saya gunakan standar saja. Nah, untuk warnanya teman-teman bisa gunakan bebas nih. Ini karena biru berem, saya gunakan biru ya. Nah, di sini. Oke, biru tuh kelihatan kan? Biru. Kemudian untuk ukurannya teman-teman bisa atur di sini. Saya gunakan 33 gitu. Terus ini untuk letak teksnya. Nah, bisa di tengah gini atau di luarnya. Saya gunakan di sini saja, above. Ini offset masih sama ukurannya. Jadi teman-teman bisa mengatur untuk simbolnya, teksnya itu di sini. Juga. Nah, ini saja ya. Nah, misalnya ya teman-teman sudah mengatur. Teman-teman bisa mencobanya lah sendiri. Teman-teman bisa mencoba ini di media masing-masing ya. Untuk garis, simbol,
lain-lain. Jika teman-teman sudah menentukan ini, teman-teman bisa pencet OK saja, kemudian jangan lupa di set current. Ya, sudah set current. Oke, sudah deh teman-teman, tinggal untuk ukuran yang lingkaran ini kita gunakan yang diameter. Oke, selesai ya. Jadi seperti itu caranya mengatur dimensi, bagaimana menyeting dimensi sesuai yang kita butuhkan dan kita perlukan. Oke, selanjutnya adalah kita akan belajar bagaimana cara memberikan keterangan, bagaimana kita memunculkan teks. Jadi agar si pembaca dari gambar kita tahu maksud dari yang kita gambar seperti itu. Oke, misal ini ya, kita mau memberikan judul pintu rumah gitu. Teman-teman bisa ketik ini yang ada di toolbar atas ini, atau teman-teman bisa ketik mtag, tentukan lebarnya ya, misal segini. Oke, sekarang saya akan masukkan contoh teksnya. Pintu, tampak depan pintu rumah gitu. Wow, ternyata kecil ya teman-teman. Kita edit di sini, kita blok, kemudian kita ubah untuk ukurannya. Saya masukkan misal 100. Dan ternyata sebenarnya 100 terlalu besar, coba 80. Oke, kemudian saya lebarkan agar menjadi satu baris saja. Oke. Terus saya pindahkan posisinya dengan perintah move enter ya teman-teman. Pindah sebelah sini deh, ke bawah ya. Bentar. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya akan saya buat garis di sini. Saya hias teman-teman, gunakan circle ya. Oke, udah ya saja. Atau saya masukin hatch di sini, warna solid. Jadi seperti ini. Kemudian di bawah sini akan saya tuliskan skala gitu. MT enter. Terus saya di sini. Kemudian saya tuliskan skala 1:1 ya, karena kita menggambarnya sesuai dengan ukuran asli. Banding 1, karena kita belajarnya masih dasar, jadi biar gampang saja. Oke, seperti ini ya teman-teman, jadinya gambar dan teks atau judulnya. Oh ya teman-teman, tadi kan belum saya ajarkan nih bagaimana cara memunculkan satuan ini. Ini di bagian dim style, kemudian tadi modify, terus di primary unitsnya bagian suffix masukin Oke, seperti ini ya. Jadi nanti keluar satuannya seperti itu. Setelah itu kita akan belajar bagaimana caranya men-save-kannya atau membuat gambar ini menjadi bentuk PDF ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membukanya di
di HP atau di device lain yang mungkin tidak memiliki AutoCAD gitu, karena sudah kita simpan sebagai PDF. Bagaimana caranya? Oke. Baik, saya akan mengkotakannya dulu biar lebih gampang. Karena ukurannya ini masih asal ya teman-teman. Jadi belum saya sesuaikan dengan ukuran kertas aslinya atau A3 atau A4-nya, karena yang kita gambar juga masih ukuran aslinya, jadi lumayan sulit kalau harus menyesuaikan ukuran asli dari kertas misal A4-nya seperti itu ya. Karena kita baru belajar dasarnya, oke, kita akan mengkotakannya ini saja seperti ini ya teman-teman. Ini agar mudah ngeplotnya saja sih. Oke, selanjutnya teman-teman bisa ketik Ctrl P. Oke, maka akan muncul seperti ini. Di name ini bebas, kalian beri nama apa saja. Kemudian di bagian printer atau plotter di name ini teman-teman bisa masukin DBG to PDF. Ini ya teman-teman, DBG to PDF. Oke, setelah itu teman-teman ukur di paper size-nya. Ini ukurannya masih asal, belum sesuai ukuran aslinya, anggap saja kita menggambar di ukuran A4 gitu ya teman-teman. A4 yang landscape, kalau yang atas ini yang potret, bawah ini landscape. Bentuknya kita potret ya, kita potret saja coba. Potret, oke nih. Terus what to plotnya teman-teman pilih window. Ini terus pencet windownya. Kalian tentukan bagian mana yang akan diplot. Akan tentukan bagian mana yang akan diplot. Usahakan menariknya dari bawah ke atas ya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, fungsi kotak tadi untuk mempermudah kita dalam menguploadkannya. Oke. Setelah itu kita tentukan ini. Untuk warnanya biasanya monokrom saja atau hitam putih. Kemudian jangan lupa fit to papernya dicentang. Terus karena kita membuat drawing orientation-nya masih potret seperti ini, oke. Kita coba, kita preview dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Karena kita belum belajar membuat etiket dan lain-lain, bahkan ukurannya masih sama sesuai ukuran aslinya. Jadi ini sudah cukup baik. Seperti ini dulu teman-teman. Yang penting teman-teman bisa menguploadkannya dulu dalam bentuk PDF. Jadi ya kira-kira kalau sudah seperti ini, kalau gambar yang ingin kita save as PDF sudah masuk semua ke kertasnya, berarti oke. Tinggal teman-teman pencet ini logo printer ini atau enter lagi juga boleh. Oke, terus kalian letakkan bebas dimanapun, kan atur di tempat yang biasa kalian gunakan untuk menyimpan. Terus kalian kasih nama dulu, apa ini, bebas, pintu rumah gitu ya misal. Oke. Terus teman-teman tinggal save. Oke. Jadi deh, ini siap untuk di print ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau kalian sudah mahir dalam dasar-dasarnya, nanti kalian bisa menggambar dengan skala yang lebih kecil, sehingga dalam satu lembar ini bisa mencakup mungkin denahnya, terus ada side plan di sekitarnya, seperti itu. Nah, karena teman-teman baru belajar dasarnya, nggak apa-apa, dalam satu lembar ini masih cuman ada satu objeknya. Yang penting teman-teman tahu bagaimana caranya men-save dalam bentuk PDF. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kalau sudah, teman-teman bisa lanjut ke latihan. Dadah!